Kembali lagi di channel Alur Film Filmfit. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu nih buat kalian yang sudah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, salam kenal ya. Nama aku Feby Vitaloka. Aku mau ngingetin juga nih, jangan lupa like, subscribe, dan komennya juga dong, biar aku semakin semangat upload videonya. Nah, langsung saja kita kepoin yuk film Reborn tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Yuji Shimomura. Film Reborn ini pertama kali tayang di Festival Film Internasional Busan tahun 2016. Film perdana di Amerika Utara di Fantastic Fest pada tahun 2016 dengan durasi tayang 106 menit. Film Jepang Reborn ini berkisar tentang Toshiro yang diperankan oleh Tatsuguchi yang mengelola sebuah toko kecil di sebuah kota kecil. Dia tinggal dengan keponakannya yang bernama Sachi yang diperankan oleh Yura Kondo. Di masa lalunya, Toshiro dikenal sebagai Ghost dan merupakan anggota mematikan untuk kekuatan rahasia khusus. Hidupnya yang damai segera diangkat oleh anggota tim khusus Ops-nya. Sachi diculik oleh kelompok tersebut dan Toshiro berharap untuk menyelamatkannya. Bagaimana guys? Kepo gak sih dengan alur cerita filmnya? Nah, ayo kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pasukan elit, yaitu pasukan tentara memasuki sebuah gedung untuk melatih diri dengan tujuan menangkap seorang pria yang dijulukin Ghost. Wah, pasti sudah pada tahu dong siapa Ghost yang dimaksud. Namun di pertengahan latihan terjadi suatu masalah dikarenakan kehadiran seorang pria yang misterius. Siapakah pria misterius tersebut ya guys? Pria misterius tersebut dengan berpakaian aneh gitu guys. Makin penasaran saja nih dibuatnya. Dengan sigapnya, ia membunuh satu persatu tentara yang sedang berlatih, sehingga terjadilah pertempuran hebat antara pasukan elit dan pria misterius tersebut. Di sisi lain, kita dapat melihat seorang anak gadis kecil yang sedang menelusuri jalan yang bernama Sachi. Ia menemukan seekor kucing yang mati tertabrak dengan lumuran darah yang masih banyak. Sepertinya kucing tersebut baru saja ditabrak oleh pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Lalu ia membawa kucing tersebut ke pinggir pantai untuk ia kubur. Setelah itu ia pulang ke rumahnya, membuat setiap orang yang melihatnya merasa heran karena baju pelindungnya yang masih berlumuran dengan darah. Ia melepas baju pelindung itu setelah sampai di toko pamannya yang bernama Toshiro. Lalu ia menelusuri toko tersebut dan dikejutkan oleh seseorang yang berdiri di belakangnya. Ternyata itu adalah pamannya sendiri. Malam harinya, mereka makan di sebuah restoran. Pemilik restoran yang bernama Suno sangat akrab dengan Sachi sehingga mengajaknya bermain. Usut demi usut, ternyata Toshiro dan Sachi tinggal serumah nih guys. Setibanya di rumah Toshiro belum juga bisa tidur karena ia bosan. Ia kembali ke tokonya untuk berjualan. Namun, ia sepertinya memiliki karakter ganda. Ia selalu dihantui dengan masa lalunya membunuh orang dengan kejinya. Kenapa sih Toshiro harus membunuh orang di masa lalunya ya? Yuk lanjut. Sehingga ia harus mengonsumsi obat-obatan yang banyak
untuk menenangkan dirinya. Ia memakan obat tersebut seperti makan permen gitu guys. Kasihan banget ya Toshiro. Lanjut, Toshiro membuat pelanggannya menjadi takut karena ia teringat masa lalunya. Keesokan harinya, ia datang ke psikologi, tempat ia mencurahkan apa yang ia alami selama ini, yaitu bertemu dengan dokter cantik bernama Kiko. Setibanya di sana, ia menceritakan semua mimpi buruknya, membunuh orang dengan keji. Ia membuat dokter Kiko merasa kaget karena Toshiro ingin kembali ke masa lalunya untuk membunuh orang itu. Kembali lagi ke minimarketnya. Ada dua orang masuk yang tiba-tiba menodongkan pisaunya, bertujuan meminta uang tanpa ada perlawanan dari Toshiro. Ia langsung memberikan uang tersebut. Lanjut cerita. Sachi lagi menjenguk sahabat Toshiro yang lagi dirawat di rumah sakit yang bernama Kenji. Mereka berdua bermain ke halaman rumah sakit. Terlihat wajahnya yang luka parah akibat luka bakar dan ia pun mengalami kebutaan. Tiba-tiba Toshiro memeluknya dari belakang. Kenji adalah mantan assassin yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Toshiro. Setelah temu kangen, mereka pun berpamitan dan balik pulang untuk menjaga toko. Tiba-tiba, Kenji mempunyai firasat buruk untuk mereka berdua. Di sini pun Toshiro juga mendapatkan firasat buruk sehingga meminta Sachi pulang duluan ke tokonya. Dan benar saja, setibanya di kota, Toshiro merasakan aura membunuh yang kuat. Dengan santainya Toshiro menghindari setiap peluru yang menghujaminya, dan ia pun berjalan santai mendekatkan pembunuhnya. Tanpa waktu lama, ia berhasil membunuh pembunuhnya, lalu ia pergi seperti orang tanpa dosa. Dari kejauhan, tampak seseorang yang bernama Abashi Walker sedang memperhatikan aksinya. Gali demi gali, Abashi Walker adalah teman lama Toshiro yang kini menjadi musuh karena mereka memiliki kemampuan yang hampir sama. Berpindah ke Sachi yang sedang menunggu di depan rumah sambil memandangi hujan. Tampak seseorang parubaya mengelus kepalanya. Setelah itu ia pergi. Setelah itu Toshiro datang, namun Sachi tidak memberitahukan pria parubaya itu baru saja pergi. Pria tersebut bernama Phantom, merupakan mantan bos Toshiro dari organisasi yang telah ia tinggalkan. Di sisi lain juga, kita diperlihatkan seorang anak perempuan remaja pembunuh bernama Ned berada di sebuah lift. Di belakangnya ada dua pria yang menggodanya. Dengan sigap ia menghabisi dua pria tersebut. Sementara itu, Toshiro yang menuju tokonya dihadang oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Dengan aksinya yang terlihat sangat keren menghantam semua pembunuhnya, sehingga baku hantam pun kembali terjadi. Setibanya ia sampai di tokonya, terdapat sekelompok orang yang sedang menunggunya, dan penyerang ini memakai baju seragam, dan mereka semua berhasil dilumpuhkan Toshiro walaupun mereka sudah menggunakan senjata tajam. Namun setelah membersihkan kamar mandi, Toshiro dikejutkan dua orang yang disuruh cancel. Mereka berdua menawarkan diri untuk membantu Toshiro. Lanjut, ketika Toshiro ingin mengabarkan Sachi melalui telepon umum, ia dihampiri oleh gadis cantik yang sebelumnya berada di lift. Ia membuka pintu ingin membunuh Toshiro. Malah dia yang terbunuh. Gimana tuh guys? Karena kejadian demi kejadian yang menghampirinya,
Toshiro mulai mencemaskan Sachi. Ia memiliki rencana membersihkan masa lalunya bersama anak buah Ken yang siap membantunya dengan sepenuh hati. Kembali ke Max yang menceritakan masa lalu Phantom dan Toshiro kepada Masara. Lanjut ke Toshiro dan Kenji yang berada di rumah sakit. Terlihat Kenji yang sedang memohon untuk ikut dalam misi. Namun Toshiro menolak karena ia bukan lagi mangsanya. Lanjut, tak berselang lama kemudian Sachi pun diculik. Di sini Sachi diculik merupakan bagian dari rencana Toshiro agar Toshiro dapat mengetahui dan posisi Sachi berada saat ini. Kembali ke Toshiro yang saat ini berada di hutan dan ternyata itu adalah wilayah musuh. Toshiro beserta dua anak buah Ken yang harus menghadapi penjagaan yang ketat dengan jumlah 1 batalion berkisar sekitaran 30 orang peleton, 1 dan 80 pengawal perusahaan. Kemudian perperangan pun terjadi dengan sigap dan kecepatan kilat Toshiro menghabisi musuhnya. Terlihat di sini, Toshiro hanya menggunakan senjata tajam seperti pisau. Berita duka pun menghampiri Toshiro. Salah satu anak buah Ken pun terbunuh di dalam perperangan tersebut. Dibunuh oleh Casper yang menjadi kaki tangan agen rahasia. Dan tidak butuh waktu lama, Casper pun dibunuh oleh Toshiro. Pada akhirnya, Toshiro dan satu anak buah Ken berhasil membunuh semua pasukan musuh yang berada di luar. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang mereka tuju. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, Toshiro dihadapkan oleh Abesi Walker yang menjadi pembunuh bayaran yang dulunya merupakan teman dekat Toshiro. Pertarungan yang sangat epik pun terjadi. Perperangan terjadi cukup lama karena keahlian mereka yang sama. Namun pada akhirnya Toshiro yang menang. Setelah mengalahkan Abesi Walker, ia dihadapkan oleh ketua organisasi rahasia yang dulu pernah menjadi pemimpinnya. Dapat diketahui bahwa Toshiro mengkhianati organisasi karena organisasi tersebut sudah keterlaluan dengan menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan yang dilatih agar menjadi pembunuh yang profesional. Fakta pun terbongkar bahwa Sachi bukanlah ponakannya, melainkan seorang gadis yang ia selamatkan saat menjadi kelinci percobaan. Baku hantam antara Toshiro dan mantan ketua pun terjadi. Kedua-duanya sama-sama terkena pisau di bagian leher sehingga ketua pun tewas. Di akhir film, tampak Toshiro yang sedang memperhatikan Sachi bermain di pinggir pantai. Film pun berakhir, film pun tamat. Film ini memang sudah rilis sekitar 5 tahun yang lalu, namun film ini sangat berkesan dan banyak pesan moralnya gitu guys. Nah, mari kita ungkit dan ungkit demi ungkit pesan moral apa sih yang ada di dalam film tersebut. Yuk kita dengar. Pesan moral yang disampaikan dari film ini, pertama, jangan pernah menyombongkan diri atas kemampuan yang kita miliki, karena di atas langit masih ada langit. Kedua, jangan meremehkan musuh, karena terkadang musuh lebih hebat dibandingkan kita. Ketiga, walaupun Anda salah, tetaplah membela kebenaran. Sekian dan terima kasih.